Piala AFF itu sudah mulai. Kemarin Vietnam menggebuk habis pesta gol melawan Timur Leste di Chonburi. Dan Singapura mendapatkan hasil yang sangat baik ketika melawat ke markas Kamboja. Mereka menang dengan 2-1. Itu yang saya bilang ini modal bagus buat Singapura. Karena tidak mudah untuk bisa mengalahkan tuan rumah Kamboja. Karena Kamboja ini kan akan menjadi lawan pertama bagi timnas kita yang diasuh oleh John Herdman. Tanggal 27 Juli yang akan datang kita bermain di Pakansari menghadapi Kamboja. Bagi kita juga saya pikir ini menjadi sebuah masukan yang penting bagi John Herdman. Singapura bisa menang di markas Kamboja, kita sekarang bermain di kandang kita, masa kita tidak bisa menang melawan Kamboja ya. Walaupun tetap tidak boleh menganggap enteng. Ya, bermain tetap dengan normal, fokus untuk menghadapi Kamboja, tapi rasa-rasanya menurut saya ya harus yakin kita bisa menang lah. Kalau bisa melihat dengan kualitas kita saat ini, 26 pemain sudah terpilih ya, dan di dalamnya kan banyak pemain-pemain diaspora yang dinaturalisasi sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia. Tom Hai, ya, Jordi Amat, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, ini kan ada Justin Hubner juga bisa bermain, ada Sain Patinama, Ivar Jenner, Eliano Reinders. Dengan nama-nama ini saja saya pikir kita bisa mengatasi Kamboja dalam laga pertama. Ya, memang tidak mudah, tidak gampang untuk melakoni setiap laga pertama di sebuah event, di sebuah turnamen seperti Piala AFF ini. Tapi kita harus yakin bahwa kita bisa mendulang 3 poin menghadapi Kamboja. Nah, sebelum melawan Kamboja sudah ada warning saya pikir. Vietnam sebagai juara bertahan berada dalam grup yang sama dengan Indonesia. Di grup A, karena selain Kamboja Indonesia kan ada Vietnam, Singapura dan juga Timur Leste. Nah, Timur Leste memainkan pertandingan pertama dengan Vietnam di Chonburi. Ya, di awal-awal sih Timur Leste coba untuk bisa memberikan perlawanan, tapi kemudian mereka bobol saja, bahkan di babak pertama sudah 5 gol dari Vietnam. Ya, ini sudah mereka memberikan sebuah peringatan buat Indonesia karena kita akan menghadapi dengan Vietnam pada tanggal 3 Agustus yang akan datang, dengan keuntungan kita sebagai tuan rumah bermain di Pakansari juga. Ya, memang kalau bisa melihat, wah ini luar biasa tim asuhan Kim Sang-sik yang berlatih TC di Korea dan mereka mendapatkan hasil yang bagus selama TC tidak kalah bermain di Korea Selatan. Itu yang membawa mereka bawa dan akhirnya mereka bisa menunjukkan keperkasaan mereka menghadapi Timur Leste. Walaupun Timur Leste kelasnya ada di bawah Vietnam, tapi ini menggambarkan bahwa dengan adanya pemain-pemain naturalisasi, ya, ini ada Nguyen Xuan Zon atau yang bernama Rafael, ada Henryo di sana. Ini sangat bagus, apalagi kalau bisa melihat dari starting ini mereka punya Lee Giang Patrick. Ini berdarah Slovakia Vietnam yang menjadi penjaga gawang utama bagi Vietnam saat ini. Ya, mereka bermain sama seperti kita dengan 3-4-3. Ya, yang ditampilkan oleh Kim Sang-sik. Kalau bisa melihat bahwa di depan mereka Huang Hin itu adalah nama sebenarnya dari Henryo yang naturalisasi, kemudian ada Nguyen Xuan Zon yang namanya Rafaelson, baru ada Nguyen Din Bah. Ini 3 pemain yang ada di depan ketika dengan 3-4-3 formasi atau skema permainan Vietnam menghadapi Timur Leste, teman-teman. 3-3-nya mencetak gol. Din Bah itu bahkan membuat hat-trick. Kemudian ada Henryo, ya, ini ada Duong Hien namanya, nama Vietnamnya, itu membuat 2 gol. Sementara Xuan Zon atau Rafaelson membuat 1 gol. Berarti dari mereka bertiga saja sudah ada 6 gol yang mereka ciptakan ke gawang Vietnam. Nah, 1 gol lagi diciptakan oleh Nguyen Quang Hai, salah satu pemain terbaik mereka juga di gelandang serang. Jadi kelihatan memang bagus bahwa Nguyen Don Huoc di tengah dengan Quang Hai, ada Van Phi dan Tien Ah itu bermain di 4 gelandang mereka. Kembalinya Duan Van Hau, kan Duan Van Hau kita tahu bersama kan, yang bisa mencederai Evan Dimas saat itu, dan dia cedera lama, kemudian dipanggil lagi oleh Kim Sang-sik bermain di posisi kiri. Kalau bermain dengan 3 back Vietnam itu ada Van Hau, ada Tan Chuong dan Xuan Man. Ini 3 pemain belakang mereka dan Van Hau berdiri agak ke kiri. Posisi sebenarnya dari Van Hau. Ya. Dan ini kelihatan wah seperti menakutkan buat siapa saja. Tetapi buat kita nggak perlu takut lah buat kita menghadapi mereka seperti ini. Memang mereka bisa mengalahkan 7 gol. Kita kan belum bertemu dengan Timur Leste. Memang kita akan bertemu dengan Timur Leste itu bermain di tempat yang sama di mana Vietnam menggebuk mereka dengan 7 gol. Kita akan ke Chonburi juga pada tanggal 31 setelah kita melawan Kamboja. Tapi kalau menang saya yakin ya kita akan bisa mengalahkan. Cuma skornya ini kan kita nggak tahu. Yang penting buat kita adalah bagaimana bisa mengamankan 3 poin itu. Sekarang persaingan itu ada 3 tim.
di grup A ini. Setelah Vietnam menang dengan 7 gol, Vietnam tentunya sedang memimpin klasemen. Kemudian Singapura yang menang 2-1 di posisi kedua. Indonesia belum bermain memang di posisi ketiga, kemudian ada Kamboja dan Timur Leste di posisi terakhir, posisi kelima. Kalau kita bisa menang melawan Kamboja kan kita bisa melonjak juga posisi kita. Karena sebelumnya memang Vietnam akan terlibat pertarungan dengan Singapura. Pasti salah satu di antaranya ada yang kalah. Atau kalaupun pertandingan itu berakhir imbang, tentunya menguntungkan buat kita karena kita punya 2 pertandingan akan diawali dengan Kamboja dan juga dengan Timur Leste. Makanya saya bilang tadi, dengan Timur Leste rasa-rasanya kita bisa menang lah, untuk bisa bahkan mungkin bisa pesta gol. Tidak boleh takabur memang, ya. Tetap harus semua tim itu tim yang bisa menyulitkan Indonesia juga. Ya walaupun kita tahu bahwa Vietnam kok bisa menang 7-0, tapi jangan dulu kita terlalu percaya diri. Makanya saya bilang kalau menang sih pasti bisa menang. Ya menang dengan 2-3 gol bisa. Ya, tetapi yang penting kita satu-satu dulu, seperti yang diinginkan oleh John Herman, bahwa fokus ke satu-satu pertandingan. Ya, Kamboja dulu diselesaikan, baru berpikir dengan Timor Leste, baru dengan Vietnam, kemudian terakhir dengan Singapura. Maka yang perlu saya bilang di sini, untuk khusus bagi Vietnam yang menjadi, dan John Herman mengakui bahwa lawan terberat di grup A adalah Vietnam. Jadi makanya saya bilang ada 3, Vietnam dan Singapura sekarang menjadi lawan kita yang terkuat. Nah dua-duanya akan bermain di pertandingan terakhir. Pertandingan ketiga melawan Vietnam, pertandingan terakhir melawan Singapura. Dan Singapura, kita akan bertanding di Stadion Nasional Singapura, di markas lawan. Makanya kita harus bisa mengalahkan Vietnam di Pakansari. Kalau kita bisa mengalahkan Vietnam, aman buat kita. Dan kita bisa berjuang melawan Singapura untuk kita bisa menundukkan lagi Singapura. Karena tim kita ini sangat-sangat mendukung untuk bisa bermain di Piala AFF, dan peluang terbuka untuk bisa melaju semifinal dan final, bahkan membidik gelar juara untuk pertama kali dalam sejarah, karena Indonesia baru 6 kali runner up, sudah 30 tahun tidak pernah juara di ajang bergengsi di Piala di Asia Tenggara ini. Singapura sih 4 kali bisa menjadi juara Piala AFF. Ada Malaysia sekali, apalagi dengan Thailand udah begitu banyak. Vietnam sekarang sebagai juara bertahan. Tinggal Indonesia memang yang perlu. Maka kesempatan ini harus dimanfaatkan di saat kualitas pemain-pemain kita itu bagus. Dan Vietnam lewat Kim Sang-sik juga respect. Kim Sang-sik mengatakan bahwa lawan terberat dia menurut Indonesia. Dia tidak melihat Kamboja atau Singapura, tapi Indonesia yang dia tahu. Makanya kan dia datang nonton ketika di FIFA Matchday melawan di Juni lalu melawan Oman dan Mozambik. Kim Sang-sik itu datang ke tribun nonton langsung untuk bisa, dia nggak nonton Singapura atau apapun, siapapun lawan, hanya Indonesia, karena dia menganggap Indonesia sebagai tim terkuat yang bisa mengalahkan mereka. Apalagi dengan rekor kita kan melawan Vietnam, tahu sendiri Vietnam tidak bisa mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir melawan Indonesia. Dari Piala Asia mereka kalah 1-0, di putaran kedua pra Piala Dunia mereka juga kalah di Jakarta dengan 1-0 lewat gol Egy. Kemudian di Hanoi kita bantai mereka dengan 3-0. Itu sangat menyakitkan buat Vietnam karena dipermalukan di kandang mereka dengan 3-0, ya. Bagaimana ada Jai Isas bisa sundulan kepala masuk, ada Ragnar Ratmangun, ada Ramadan Sananta bisa membuat gol, dan tentunya mereka punya dendam ini, ingin membalas kekalahan itu melawan Indonesia, tapi mereka akan datang ke Pakansari, mereka akan datang ke Bogor dulu untuk bermain melawan kita. Dengan kondisi seperti ini mereka juga berpikir bahwa sulit mengalahkan Indonesia, tapi tetap kita harus bisa waspada, ya, hati-hati, karena mereka punya pemain yang sudah naturalisasi. Dengan saya Bung Novanto, ya, wassalam.